Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Dwi Setianingrum dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit biografi Remy Silado, sang pelopor gerakan beling yang berpengaruh besar terhadap sastra Indonesia. Remy Silado sudah dikenal luas sebagai penggagas puisi gerakan beling dalam dunia kesusastraan Indonesia. Seorang sastrawan yang memiliki banyak talenta. Berikut ini adalah biografi mengenai Remy Silado. Yapi Panda Abdil Tambayong atau Yapi Tambayong dilahirkan di Makassar tanggal 22 Juli 1945. Ia memiliki banyak nama pena, misalnya Jul, anak perang Immanuel, Dovazila, Juliana Panda, dan yang paling familiar kita kenal sebagai Remy Silado. Dia juga menuliskan namanya dengan not angka 23761. Konon, angka tersebut merupakan sebuah tanggal di mana Remy Silado pertama kalinya mencium seorang perempuan pada tanggal 23 Juli 1961. Namun, Remy sendiri mengaku membuat angka tersebut dengan asal-asalan. Sekarang angka tersebut dijadikan sebagai nama sebuah kelompok teater yang dibuat di Bandung. Nama teaternya Dapur Teater 23761. Remy Silado merupakan anak bungsu. Ayahnya bernama Johannes Hendrik Tambayong. Ayahnya yang wafat setelah disiksa dan ditahan oleh tentara Jepang. Ayahnya adalah seorang pendeta kelahiran Magelang, Jawa Tengah. Ayahnya dituduh dan ditangkap karena telah memberikan lampu kepada pesawat yang telah melewati daerah Malino, Sulawesi Selatan. Remy juga mengatakan, ayah saya dituduh antek Amerika Serikat karena dia bekerja untuk misi sending untuk bangsa tersebut. Kakek saya juga seorang tentara Belanda. Tentara Jepang tidak suka atas aksi yang dilakukan oleh Johannes Tambayong. Mereka menangkap dan menyiksa Johannes Tambayong. Selain mendapatkan pukulan, Johannes Tambayong juga disuruh tidur di atas papan sepanjang 30 cm yang terletak di atas got di depan kantor Kompetai, polisi militer Jepang. Oleh karena itu, ada seorang politisi asal Minangkabau yang berwibawa dan berpengaruh pada masa itu melakukan perundingan dengan tentara Jepang untuk membebaskan Johannes Tambayong. Pada saat itu setelah Johannes Tambayong keluar dan dibebaskan, tidak lama kemudian Johannes Tambayong meninggal. Tentara Jepang yang dulu menyiksa dan menahan ayahnya Remy memberikan sebuah buku sebagai permintaan maaf kepada Remy. Kumpulan buku yang diberikan itu berisi puisi-puisi pada abad sebelum Masehi sampai tahun 1993. Sampai sekarang Remy masih menyimpan buku-buku yang telah diberikan oleh tentara Jepang tersebut. Perjalanan Remy Silado berkesenian. Ibunya yang bernama Juliana Catherine Panda membesarkan ketiga anaknya. Setelah wafatnya ayahnya Remy, mereka semua pindah ke Semarang. Ibunya yang bekerja sebagai petani membawa ketiga anaknya pindah ke Semarang dan bekerja di Seminari Teologia Baptis. Perjalanan Remy Silado berawal dari Remy masih duduk di bangku sekolah dasar. Ia sudah mulai bernyanyi dengan teknik yodel dan menulis kaligrafi dan ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, Remy juga berbakat dalam bidang seni rupa. Ia sering memenangkan berbagai lomba melukis di sekolah dasar se-Kabupaten Semarang. Bakatnya tersebut mendorong kelak masuk ke dalam Akademi Kesenian Surakarta. Dalam dunia seni rupa, Remy juga berbakat dalam bidang drama. Ia pernah melakonkan
berbagai drama pada umur 4 tahun. Atas dasar ketertarikannya Remy terhadap seni peran, menuntutnya kelak ingin melanjutkan ke Akademi Teater Nasional dan ingin mendirikan sebuah teater yang bernama Teater 23761. Buku bacaannya merentang dari dongeng, cerita anak-anak, cerita sejarah, terus buku teologi sudah tersebar luas. Pada saat itu juga Remy termasuk anak yang tidak suka sekolah, bahkan sering membolos. Dikisahkan pada sewaktu duduk di bangku SMP, guru telah memberikan sebuah tugas, yaitu untuk menceritakan atau mengarang sebuah cerita lebih dari sebanyak 1 lembar. Namun Remy Silado mengerjakannya itu dengan lebih kurang dari 3 lembar. Bahkan karangannya tersebut itu telah dibacakan di kelas-kelas lain. Ketika Remy Silado remaja, ia memutuskan membuat sebuah grup musik yang bernama Remy and the Company. Mereka sering membawakan lagu-lagu dari Elvis Presley. Dari sini Remy mengetahui nama Remy Silado yang diambil dari sebuah not intro lagu yang berjudul And I Love Her milik The Beatles 23761. Remy Silado. Karir Remy Silado. Remy mengawali karirnya sebagai penulis saat ia berusia 18 tahun. Pada tahun 1963, Remy menjadi seorang wartawan di surat kabar Sinar Harapan. Ia juga banyak menulis cerpen, kritis, puisi, dan novel. Pada tahun 1965, Remy bekerja di redaktur Harian Tempo Semarang sampai tahun 1966. Ia melanjutkan karirnya di redaktur majalah Aktuil Bandung pada tahun 1970. Ia melanjutkan karirnya di redaktur majalah Aktuil Bandung pada tahun 1970. Selain berkarir sebagai jurnalis, Remy juga aktif dalam mengajar di Akademi Sinematografi Bandung sejak 1971 dengan mata kuliah estetika dan dramaturgi. Selain itu, selain berkesenian, Remy juga banyak diundang untuk mengisi acara teologi dan yang lainnya. Karya-karya Remy Silado. Kumpulan-kumpulan puisinya yang berjudul Kerigma dan Martiria berhasil mencuri perhatian publik. Remy Silado juga mendapat penghargaan dari Muri sebagai penulis buku tertebal yang berisi 1056 halaman dan berisi 1000 puisi. Dikabarkan pada saat menulis puisi tersebut, Remy tidak tanggung-tanggung dalam berpikir dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, dalam bidang musik, Remy juga terkenal lewat lagu-lagunya yang beraliran folk, rock, country, dan diksi yang memang berbeda dari kenyataan karya musik Indonesia yang beraliran pop. Berikut ada beberapa karya-karya tulis dari Remy Silado. Oraksas, Gali Lobang Gila Lobang, Xiaoling, Kerudung Merah Kirmisi tahun 2002, Kembang Jepun 2003, Sampokong 2004, Puisi Beling 2005, dan Faris Panjava 2003. Selain itu ada beberapa film dari Remy Silado. Yang pertama, Tinggal Saat Lagi 1986, Akibat Kanker Payudara 1987, Taksi 1990,
Blok M 1990, dan yang terakhir ada Pesta 1991. Begitu juga ada sinetron yang dikarang oleh Remi Silado, yaitu yang berjudul Mahkota Majapahit pada tahun 1994. Ya, tadi adalah sedikit pemaparan mengenai biografi penyair Remi Silado. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.